Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kali ini, cerita dimulai di Doral Academy Preparatory High School di Miami-Dade, Florida pada tahun 2009. Di tempat inilah kisah cinta antara Erica Freeman dan Pedro Bravo berkembang. Erica Freeman dan Pedro Bravo adalah siswa kelas 2 SMA ketika mereka pertama kali bertemu. Dan mereka langsung merasa cocok. Ya, namanya juga kisah cinta di sekolah. Mereka menjadi sangat tergila-gila satu sama lainnya. Karena itulah, mereka memutuskan untuk berkencan dan berpacaran. Nah, si Erica dan Pedro ini mempunyai teman baik yang bernama Christian Aguilar. Dia adalah anak laki-laki yang cukup pemalu. Tapi, untunglah Christian memiliki selera humor yang baik. Anaknya suka ngelawak dan bikin teman-temannya tertawa. Mereka dengan cepat menjadi akrab dan sering terlihat bersama. Erica, Pedro, dan Christian kini menjadi trio yang sempurna seperti di film-film remaja. Tapi kenyataannya banyak hal dan kejanggalan dalam hubungan mereka bertiga. Ternyata Pedro bukanlah pasangan yang ideal untuk Erica. Dia tipe cowok yang suka memaksakan keinginannya, cemburuan, dan dia paling benci kalau Erica membantahnya. Erica merasa sudah cukup sabar menghadapi Pedro. Tapi lama-lama Erica gak kuat lagi. Dia mencoba untuk meminta putus. Tapi Pedro tidak mau menerima ini. Setiap kali Erica mencoba untuk memutuskan hubungan asmara mereka, Pedro langsung membuat ulah. Dia menjadi semakin posesif dan bersikeras bahwa Erica akan menyesal jika dia sampai meninggalkannya. Dan selama beberapa bulan atau bahkan sampai setahun, Erica merasa terjebak dalam hubungan asmara yang tidak menyenangkan ini. Tetapi untungnya, hari kelulusan akan segera tiba. Dan Erica tahu, dia dan Pedro akhirnya akan berpisah. Mereka pergi ke perguruan tinggi yang berbeda ratusan mil jauhnya. Jadi, akhirnya pada musim panas 2012, Erica memutuskan hubungannya dengan Pedro. Tentu saja hal itu membuat Pedro menjadi sangat sedih dan emosional. Dia banyak menangis. Erica sama sekali tidak menyangka kalau Pedro bakalan seperti itu reaksinya setelah diputusin sama dia. Tapi Erica telah membulatkan tekadnya. Dia merasa hubungan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Erica sudah tidak merasakan lagi kebahagiaan. Bahkan, dia sepertinya cuma dimanipulasi dan dimanfaatkan hidupnya oleh Pedro. Seperti kata pepatah, waktu biasanya bisa menyembuhkan semuanya. Tapi kayaknya ini tidak berlaku bagi Pedro. Rasa cintanya tetap tidak mau pergi. Meskipun Pedro sudah mencoba untuk menyembuhkan luka hatinya. Sejak cintanya diputus oleh Erica, hidup Pedro menjadi berantakan. Dia terus menulis tentang betapa dia merindukan Erica dan bagaimana Pedro berharap untuk mendapatkannya kembali. Sebenarnya, Pedro sangat berbakat dan memiliki jiwa seni. Hal ini bisa dilihat dari tulisan dan gambar-gambar di buku hariannya. Tapi di sisi lain, buku itu juga menunjukkan betapa terobsesinya dia dengan Erica. Hampir tidak ada hal lain di dalam pikirannya kecuali mendapatkan Erica kembali. Sementara itu, di sisi lain babak baru dimulai untuk Christian dan Erica. Christian menerima beasiswa di University of Florida dan dia mengambil jurusan teknik biomedis. Keluarganya sangat bangga kepadanya. Christian selalu ambisius dan sekarang kerja kerasnya benar-benar menunjukkan hasil yang memuaskan. Dan ada sesuatu hal lain yang menggembirakan. Ternyata Erica juga ada di Gainesville. Dia terdaftar di Santa Fe Community College. Ketika Erica dan Christian bertemu kembali, mereka bukan hanya sekedar teman lagi. Mereka sudah mulai berkencan. Menurut Erica, Christian itu orang yang sangat penuh semangat. Dia juga sangat romantis. Erica menyukai semua hal tentang dia. Bagi Erica, Christian itu sudah seperti belahan jiwanya. Dan dia yakin mereka akan menikah suatu hari nanti. Ayah Christian yang bernama Carlo
setuju akan hubungan mereka berdua. Dia mengatakan kalau belum pernah melihat putranya sebahagia ini sebelumnya. Pada akhir September 2012, Erika dan Christian telah berkencan selama beberapa bulan. Mereka saling mencintai satu sama lain, sehingga mereka selalu saling berkirim pesan selama 24 jam setiap harinya. Dan mereka juga selalu menyempatkan waktu untuk bertemu setiap hari setelah jam kuliah selesai. Pada tanggal 20 September, Erika mengirim SMS kepada Christian untuk mengatur waktu dan tempat kencan mereka yang berikutnya. Tetapi anehnya, di hari itu dia tidak mendengar kabar dari Christian sama sekali. Dan karena Erika nggak mau terlihat seperti pacar yang posesif seperti yang dilakukan oleh Pedro kepadanya, jadi dia memilih untuk tidak menghubungi Christian. Pada saat itu, Erika berpikir, Christian mungkin lagi sibuk, dan Christian pasti akan mengirim balasan SMS kepadanya kalau dia sudah punya waktu luang. Erika pun memutuskan untuk kembali ke apartemennya dan menghabiskan malam itu di kamar tidurnya, sambil menanti balasan SMS dari Christian. Tapi ternyata, setelah berjam-jam berlalu, Erika masih belum mendapatkan SMS dan kabar dari Christian. Erika menjadi khawatir. Lalu, dia mencoba menelpon Christian beberapa kali. Tapi, usahanya sia-sia, karena Christian masih tidak mengangkat teleponnya. Erika mulai panik. Dia benar-benar khawatir kalau terjadi sesuatu kepada Christian. Dia lalu pergi menuju ke asramanya Christian. Sesampainya di sana, dia mengetuk pintunya. Teman sekamar Christian yang keluar dan menjawab kalau dia tidak melihat Christian. Erika pun tidak bisa tidur sepanjang malam itu. Dia mencoba menghubungi orang-orang yang kenal dengan Christian dan bertanya tentang keberadaan Christian. Pada saat jam 4 pagi, dia akhirnya teringat satu orang yang dia tahu telah bertemu dengan Christian sehari sebelumnya. Dan ternyata orang itu adalah Pedro Bravo. Rupanya Pedro dan Christian tetap berteman setelah mereka lulus sekolah. Dan pada bulan itu, Pedro telah menghubungi Christian. Dia mengatakan kalau dia masih berjuang melawan depresi, dan dia berharap kalau Christian bisa menemaninya dan menjadi tempat curhatnya. Jadi, pada tanggal 20 September, Pedro bertemu Christian saat dia lagi berbelanja kebutuhannya di sebuah supermarket pada sore hari. Tetapi, ketika Erika menelpon Pedro untuk menanyakan tentang Christian, Pedro mengatakan kalau mereka berpisah setelah berbelanja dan makan siang. Sejak saat itu, Pedro tidak pernah mendapatkan kabar lagi dari Christian. Pagi hari pada tanggal 21 September, Erika menelpon orang tuanya Christian yaitu Carlos dan Claudia. Dan ketika mereka mengatakan kalau mereka tidak mendengar kabar dari Christian sepanjang hari, Erika tahu dia harus segera menelpon 911. Di saat Erika melaporkan kehilangan pacarnya, orang tua Christian masuk ke mobil mereka dan mulai mengemudi menuju kota Gainesville di Florida. Di dalam mobil, Carlos juga berusaha menelpon polisi. Keluarga Christian dengan cepat mendapatkan bantuan dari teman-teman Christian. Mereka semua berkumpul dan berusaha untuk menemukan Christian. Sekitar pukul 10 pagi, Erika dan Pedro pergi ke kantor polisi di Universitas Florida dan berbicara dengan petugas polisi yang bernama Timothy Peck. Beberapa petugas juga dikirim ke apartemen Christian untuk melihat apakah ada tanda-tanda kekerasan atau kejanggalan lainnya di tempat itu. Polisi bahkan sempat menduga, jangan-jangan Christian ini melarikan diri. Tetapi setelah diperiksa kemana-mana, sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan Christian. Erika dan Pedro langsung diinterogasi oleh petugas polisi. Polisi mulai mencurigai mereka. Apalagi terhadap Pedro yang merupakan orang terakhir yang melihat Christian pada hari sebelumnya. Dengan sangat santai, Pedro menceritakan kepada petugas kalau di hari itu dia dan Christian membeli beberapa ayam goreng untuk makan siang. Lalu, kemudian mereka membeli sebuah CD lagu Kanye West
Setelah itu, mereka masuk ke mobil Pedro untuk mencoba mendengarkan CD lagu yang mereka beli itu. Kemudian, Pedro mengatakan mereka terlibat sedikit pertengkaran saat mereka dalam perjalanan pulang. Jadi, Pedro menurunkan Christian dan membiarkan Christian pulang sendiri. Beberapa menit kemudian, Pedro menghentikan mobilnya. Dia merasa bersalah telah meninggalkan Christian. Jadi, Pedro menelponnya, tetapi Christian tidak menjawab teleponnya sama sekali. Ketika polisi bertanya kepada Pedro, di mana dia menurunkan Christian, Pedro bilang dia tidak terlalu mengenal jalan-jalan di kota Gainesville. Dia baru berada di sana selama sekitar 1 minggu. Tapi dia mencoba menjelaskan kalau lokasi di mana dia menurunkan Christian adalah daerah yang kelihatannya punya tingkat kriminalitas yang tinggi. Dari informasi ini, kemudian para petugas segera mulai mencari Christian di jalan-jalan. Para petugas juga memeriksa rekaman CCTV yang tersebar di kota itu dan menemukan bahwa kedua anak laki-laki itu terlihat berada di toko Best Buy sehari sebelumnya. Sayangnya, hanya itu satu-satunya rekaman CCTV yang memperlihatkan keberadaan mereka berdua. Ketika polisi pergi ke daerah yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi di kota Gainesville, polisi tetap tidak menemukan Christian. Dari hasil penyelidikan, polisi memperkirakan Christian telah menghilang sekitar jam 4 sore di hari itu. Beberapa hari kemudian, detektif menemukan rekaman CCTV yang menarik. Di rekaman CCTV itu, terlihat Pedro sedang mencuci mobilnya pada pukul 2 pagi pada tanggal 21 September. Dari sini, polisi menjadi heran. Jadi mengapa Pedro mengatakan dia langsung pulang ke rumah hari itu, padahal dia pergi ke tempat pencucian mobil? Ketika petugas menunjukkan kepada Pedro tentang rekaman ini, Pedro berkata kalau sekitar 1 atau 2 minggu sebelumnya, dia mengetahui bahwa Erika dan Christian telah berpacaran saat ini. Dan tidak ada satupun dari kedua orang itu yang memberitahunya tentang hal ini. Ketika Pedro menanyakan itu kepada Christian, Christian menjawab kalau dia tidak ingin melihat Pedro bersedih. Mendengar hal itu, Pedro merasa dikhianati oleh Christian. Karena Christian telah mencuri Erika dari hidupnya. Dan sekarang, orang yang dia anggap sahabat baiknya telah berbohong kepadanya. Dan itu membuat Pedro sangat marah. Tanpa pikir panjang, Pedro langsung meninju Christian. Karena pukulan ini, Pedro akhirnya mematahkan hidung Christian di dalam mobilnya dan darah Christian menetes ke seluruh kursi mobilnya. Kemudian, Pedro langsung menendang Christian keluar dari mobilnya dan meninggalkannya di pinggir jalan dalam keadaan hampir tidak sadarkan diri. Pada tanggal 24 September, Pedro akhirnya ditangkap untuk diinterogasi lebih detail. Selama diinterogasi, Pedro mengaku bahwa dia cuma meninju wajah Christian dan mengusirnya keluar dari mobil. Tapi, polisi tidak percaya pada Pedro. Polisi berkata bahwa Pedro harus jujur tentang hal ini, karena dia yakin Pedro telah menyembunyikan sesuatu. Karena jika yang diceritakan Pedro itu benar-benar terjadi, Christian pasti akan menelpon polisi untuk meminta pertolongan. Dan sekarang, Christian pasti sudah berada di rumahnya dengan aman. Tapi ini, Christian tidak kembali. Setelah mendengarkan petugas polisi itu selama beberapa menit, pertahanan Pedro perlahan mulai retak. Dia bertanya kepada petugas polisi tersebut. Apabila dia berkata jujur, masih dapatkah dia pulang ke rumah orang tuanya? Polisi berkata bahwa kemungkinan besar Pedro tidak akan pernah bisa kembali lagi ke rumah orang tuanya. Pedro pun langsung terdiam. Dari interogasi ini, polisi segera meminta surat perintah agar bisa melakukan penggeledahan apartemen Pedro. Di dalam apartemen tersebut, mereka menemukan bon belanjaan Pedro dari sebuah toko di tanggal Christian menghilang. Dengan berbekal nama toko tersebut, polisi pun menuju ke sana.
dan meminta pemilik toko untuk memperlihatkan rekaman CCTV toko mereka di tanggal Christian menghilang. Di sana, Pedro terlihat membeli lakban, skop, dan obat tidur. Di dalam apartemen Pedro, polisi juga menemukan ransel Christian. Kini, polisi hanya perlu menemukan tubuh Christian. Saat itu, September 2012 adalah bulan yang penuh kekhawatiran dan rasa sakit yang tidak ada habisnya bagi keluarga Christian. Mereka bahkan sudah mempersiapkan hati mereka untuk kemungkinan yang terburuk. Relawan dari Miami dan kota Gainesville bekerja sama menyisir Alachua County untuk mencari petunjuk yang menunjukkan keberadaan Christian. Pencarian berlangsung selama 22 hari. Setelah dilakukan pencarian yang lebih detail, akhirnya pada tanggal 12 Oktober, sekelompok pemburu lokal menemukan jenazahnya di kuburan dangkal yang terletak di dalam hutan. Di lahan klub berburu yang terletak di Teluk Hammock, di Levy County lebih dari 60 mil di luar kota Gainesville. Dan ketika dievakuasi, tubuhnya sudah membusuk. Catatan gigi adalah satu-satunya hal yang dapat mengkonfirmasi kalau tubuh yang sudah membusuk itu memang Christian. Berdasarkan otopsi, mereka berkata kalau Christian sempat berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Pergelangan kaki dan pergelangan tangannya telah diikat dengan lakban. Pedro juga memasukkan obat tidur ke dalam minuman Gatorade Christian setelah mereka meninggalkan toko Best Buy. Di dalam mobilnya, Pedro menjerat leher Christian dengan ikat pinggang dengan kuat. Semua ini Pedro lakukan di tempat parkiran Walmart. Akhirnya, Pedro mulai disidang pada Agustus 2014 dan sungguh luar biasa. Pedro mengaku tidak bersalah selama di pengadilan. Tetapi, teman satu selnya di penjara membocorkan ke petugas apa yang dia dengar dari Pedro. Pedro rupanya sempat ingin meracuni Christian pada awalnya. Dia akan mencoba meracuni Christian dengan campuran pil tidur dan pestisida yang dicampur dengan soda. Tapi itu tidak jadi Pedro lakukan. Dan rencana cadangannya Pedro adalah menggunakan pisau apabila Christian susah untuk dihabisi. Namun, ketika ditanyai pengadilan, Pedro tetap berbohong. Dia tetap berkata kalau dia hanya meninju hidung Christian dan menyuruh Christian keluar dari mobilnya. Pengacara Pedro bahkan mengatakan bahwa Pedro memang memukuli Christian, tapi dia meninggalkan lakbannya di sana. Dan kemudian Christian entah bagaimana bisa berdiri, lalu berjalan sejauh 60 mil, menggali lubang dengan sekop Pedro dan mengikat dirinya sendiri. Lalu mengubur dirinya sendiri karena merasa bersalah terhadap Pedro. Untungnya, teman satu selnya sendiri telah memberitahu polisi di mana Pedro menguburkan skopnya. Dia juga memberitahu mereka setiap detail yang Pedro katakan kepadanya. Bahkan, teman satu sel Pedro berkata, Pedro terlihat bangga telah melakukan pembunuhan tersebut. Gilanya lagi, Pedro sempat bertanya kepada Siri, yaitu asisten suara robot di iPhone, di mana sebaiknya dia menyembunyikan jenazah milik sahabatnya. Dan Siri memberinya 4 pilihan tempat yang tidak dituruti oleh Pedro sama sekali. Dan menurut beberapa orang yang mengikuti kasus ini, mungkin kalau Pedro menuruti anjuran Siri, pasti dia akan lolos. Di sisi lain, Alex Aguilar, adik dari Christian, mengingat kejadian itu dengan jelas. Alex saat itu adalah seorang siswa SMA yang masih berusia 16 tahun di Doral Academy High School ketika Christian hilang. Dia tidak bersekolah selama 22 hari untuk membantu mencari kakaknya. Setelah berjam-jam mencari, berdoa dan berharap, Alex dan keluarganya merasa hancur hati ketika mengetahui Christian telah diketemukan dalam keadaan seperti itu. Akhirnya, berdasarkan kesaksian, bukti DNA, dan buku harian Pedro, polisi sudah memiliki cukup bukti untuk menghukumnya. Setelah 14 hari di pengadilan,
Pedro Bravo dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, penculikan, peracunan, pengangkutan jenazah manusia yang tidak layak, memberikan informasi palsu kepada penegak hukum, merusak barang bukti, dan memberikan laporan palsu setelah hilangnya Christian pada tahun 2012. Pedro akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pemakaman Christian diumumkan ke publik dengan mengundang ribuan orang untuk mengenang kebaikan Christian. Sungguh disayangkan, pria sebaik Christian hidupnya harus berakhir setragis ini. Untuk mengenang Christian, Alex dan ayahnya bersama dengan beberapa anggota keluarga menciptakan sebuah organisasi yang melatih anjing pelacak, termasuk German Shepherd miliknya, yaitu Jay dan Ava, untuk membantu menemukan orang-orang yang hilang. Mereka mengetahui bahwa ribuan anak hilang setiap harinya, terutama di Amerika Serikat. Oleh karena itu, mereka ingin melakukan hal seperti ini untuk membantu orang-orang lain. Alex mengatakan, menjadi adiknya Christian adalah sebuah berkat dalam hidupnya. Christian sangat suka menolong orang, dan oleh karena itu, dia akan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Christian, yaitu terus menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.